Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku semua, kita lanjutkan manajemen sistem ke series 2 sekarang, yaitu tentang Safety and Occupational Health Management System atau SMK3. Manajemen sistem adalah seperangkat kebijakan, proses, prosedur yang harus dilaksanakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila yang ingin dicapai adalah keselamatan dan kesihatan kerja bagi setiap orang yang beraktivitas di dalam organisasi tersebut, maka dia harus mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan dan kesihatan kerja yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh semua sektor industri di Indonesia. Di mana letak wajibnya? Untuk itu mari kita tinjau secara hukum. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku semua harus tahu bahwa setidak-tidaknya ada 2 undang-undang yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sebagaimana bisa kita lihat pada hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa setelah undang-undang, di bawahnya ada peraturan pemerintah. Untuk keselamatan dan kesehatan kerja ini, peraturan pemerintahnya adalah Nomor 50 Tahun 2012. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah undang-undang tentang keselamatan kerja di segala tempat kerja, di mana dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut bahan-bahan yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, terutama pasal 86, itu mengatur tentang hak buruh untuk mendapatkan keselamatan kerja. Sedangkan pasal 87-nya ayat 1 menyatakan setiap perusahaan wajib menetapkan SMK3 sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ayat 2-nya menyatakan bahwa SMK3 tersebut akan diatur dengan peraturan pemerintah. Itulah dia PP nomor 50 tahun 2012. Kewajiban untuk menerapkan SMK3 itu berlaku bagi setiap perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 orang pekerja atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Sedangkan potensi bahaya tinggi diatur oleh Kepmen nomor 187 tahun 99. Kepmenaker nomor 187 tahun 99 ini mengatur banyak hal. Mengatur kategori bahan kimia berbahaya, bahan kimia beracun, sangat beracun, mudah terbakar, sangat mudah terbakar, mudah meledak, dan lain sebagainya. Sedangkan PP 50 tahun 2012 memberikan pedoman penerapan SMK3, pedoman penilaian, dan pedoman melakukan audit. Sekarang mari kita kembali ke siklus SMK3 yang dimulai dengan penetapan kebijakan K3, kemudian perencanaan, dilanjutkan pelaksanaan, dan seterusnya. Kebijakan sudah kita bicarakan pada video sebelumnya, sedangkan perencanaan kita sangat highly recommended untuk dilaksanakan melalui metode hazard identification dan risk assessment. Kita bicara tentang hazard identification. Apa itu hazard? Hazard atau bahaya adalah kondisi atau situasi atau sesuatu yang berpotensi buruk yang dapat menyebabkan cedera atau sakit terhadap manusia, pencemaran lingkungan kerja, dan kerusakan aset perusahaan. Ada bermacam-macam hazard di tempat kerja kita. Hazard fisika seperti panas, getaran, bising, licin. Hazard kimia, keracunan, iritasi, kanker, kerusakan janin. Hazard biologi seperti kuman atau virus, disengat binatang. Dan hazard ergonomik. Sekarang kita bicara tentang resiko. Apa itu resiko? Banyak sekali definisi orang tentang resiko. Tapi kita akan gunakan definisi yang dianut oleh ISO 45001 yang menyatakan bahwa resiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berhubungan dengan cedera parah atau sakit akibat kerja, dan lain sebagainya. Resiko selalu mempunyai 2 dimensi, yaitu frekuensi dan keparahan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat resiko adalah frekuensi paparan, besaran dan luasnya dampak, durasi paparan, serta jarak terhadap sumber bahaya. Dari penilaian risiko ini, kita bisa menyusun matriks risiko. Dan dari matriks risiko ini, kita bisa menyusun program K3. Dan yang jelas,
Semua risiko tinggi dan ekstrim itu harus kita usahakan untuk menghilangkannya atau kita reduksi menjadi risiko sedang atau risiko rendah. Sekarang mari kita uji pemahaman kita tentang hazard identification and risk assessment. Coba sekarang identifikasi apa bahaya yang ada pada pekerjaan ini dan separah apa risikonya. Yang jelas, kalau kita lihat dari gambar ini, pekerjanya itu hanya pakai sendal, kemungkinan tangannya kejepit ada, nggak pakai helm, alat dereknya apa ada pemeriksaan berkala apa enggak, kapan terakhir dicek, juga tidak ada ganjal ban. Tapi itu semua baru hazard identification. Risikonya gimana? Nah, jadi PR ya. Dalam rangka menghilangkan atau mereduksi risiko, ada hierarki pengendalian risiko yang dimulai dengan eliminasi, substitusi, kontrol engineering, kontrol administrasi, dan alat pelindung diri. Kalau dari studi HIRA mengatakan ada bahaya kebakaran, apa yang harus dilakukan? Apakah harus dieliminasi, harus disubstitusi, atau gimana? Kalau kebakarannya disebabkan karena arus pendek listrik, apakah listriknya akan dihilangkan? Nggak mungkin kan? Atau kita ganti, disubstitusi dengan apa? Kalau seandainya kebakaran itu disebabkan karena digunakannya bahan kimia mudah terbakar, bahan kimia tersebut mungkin bisa disubstitusi. Tapi kalau tidak bisa disubstitusi, nah kita turun ke control engineering. Kita install peralatan yang dapat mengurangi bahaya kebakaran seperti sprinkler. Kalau Anda yakin control engineering tersebut bisa menghilangkan bahaya kebakaran, cukup. Tapi kalau tidak, Anda kombinasikan dengan kontrol administrasi, yaitu dengan membuat SOP Emergency Response Kebakaran. Dalam SOP Emergency Response Kebakaran ini, Anda harus atur bagaimana mendevelop tim pemadam kebakaran, bagaimana mentrainingnya, dan lain sebagainya. Itu baru studi HIRA tentang potensi kebakaran. Bagaimana kalau dari studi tersebut ditemukan juga ada bahaya terhirup bahan kimia, ada bahaya kemungkinan termakan makanan beracun, cedera tulang belakang, dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini ada pabrik kimia, kira-kira apa bahaya dan tingkat risiko bekerja di pabrik ini? PR ya. Balik ke siklus SMK 3, selama ini kita bicara baru sampai tahap perencanaan. Ya, cukup lama karena perencanaan harus kita bikin sematang mungkin. Lalu sekarang kita harus melaksanakan rencana tersebut. Jangan lupa untuk menyediakan SDM terlatih dan budget. Setelah kebijakan dibuat, target ditetapkan, proses dan prosedur dibuat dan dilaksanakan, sekarang tinggal pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Banyak program pemantauan dan evaluasi yang bisa kita buat dan kita implementasikan seperti inspeksi, K3 patrol, dan yang tidak boleh dilupakan adalah internal audit. Sekarang tibalah saatnya kita sampai kepada peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Paling sedikit ini harus meliputi evaluasi terhadap kebijakan, capaian target, hasil temuan audit SMK 3, evaluasi efektivitas kinerja, dan kemungkinan pengembangan selanjutnya. Kalau Anda ingin SMK 3-nya disertifikasi, silakan ajukan diri untuk di certification audit. Untuk kriteria SMK 3 besar, ada 166 klausul yang harus Anda penuhi. Kalau Anda mencapai minimal 85%-nya, Anda akan mendapat bendera emas. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudariku ingin dibantu untuk membangun SMK 3-nya, silakan kontak saya di WA nomor 087773938413. Sekian manajemen sistem seri kedua SMK 3. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di video-video manajemen sistem selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.